Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggri Widya Lestari dengan NIM B1B1 21217. Saya mahasiswa dari kelas Manajemen C dengan mata kuliah Wawasan Kemaritiman yang dibawakan oleh dosen Dr. Andus Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang materinya saya ambil dari buku yang berjudul Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014 sampai dengan 2019 yang ditulis oleh Asep Setiawan dan Ali Nurzaman. Nah, langsung saja yang pertama di sini ada Kepulauan Natuna merupakan salah satu kawasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga di sekitar Laut Cina Selatan. Status Kepulauan Natuna dan perairan sekelilingnya dianggap tidak bermasalah oleh dunia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi bahwa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan tidak termaksud ke dalam wilayah yang diklaim oleh China. Namun, status ini belakangan mendapat tantangan karena beberapa kali China menunjukkan diri melalui kegiatan para nelayan dan kapal patrolinya di sekitaran perairan Natuna. Kegiatan nelayan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu muncul terutama sejak bentrokan tahun 2016 silam. Sebagai negara yang bertetangga secara maritim di Laut Cina Selatan, Cina menunjukkan adanya kebijakan yang tidak konsisten. Dengan menganggap wilayah perairan sekitarnya sebagai bagian dari dirinya dengan berdasarkan peta Naindas Line yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019. Wilayah sekitar Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang besar, terdiri dari 300 pulau kecil dan pulau karang yang terbentang sepanjang pantai timur semenanjung Malaysia sampai dengan Kalimantan Utara. Wilayah ini memiliki nilai strategis yang tinggi bagi Indonesia. Kekayaan alam yang dimaksud adalah cadangan gas alam yang terletak di landas pantai Natuna. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa cadangan gas yang masih sifatnya potensial ada lebih dari 200 triliun kaki kubik. Persoalannya, kandungan karbon dioksida dalam cadangan gas ini tuh mencapai 70% dan yang bisa ditambang hanya 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8,3 miliar barel minyak. Dan kalau dikalkulasikan dalam dolar, nilainya itu setara dengan 628,7 miliar dolar jika harga per barel adalah 75 dolar Amerika. Angka itu merupakan 40% dari cadangan total minyak Indonesia. Dengan kekayaan alam yang begitu besar, termasuk kekayaan ikan dan mineral, serta lokasi yang strategis di Laut Cina Selatan, maka posisi Natuna ini sangat penting dalam konteks kekuatan nasional Indonesia. Lokasinya yang jauh dari ibu kota Indonesia telah membuat pengembangan wilayah perbatasan maritim tersebut mengalami keterbelakangan, sehingga menjadi peluang bagi negara lain termasuk nelayan Cina untuk memanfaatkan kekayaan laut di perairan Natuna. Tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya saja, lokasi Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan ini juga merupakan kawasan strategis karena menjadi perhatian negara luar kawasan seperti Amerika Serikat. Nah, Washington menghendaki perairan ini tidak dikuasai Cina, namun menjadi perairan internasional yang terbuka. Selain itu, Amerika Serikat menghendaki kawasan Laut Cina Selatan ini stabil, tidak dalam kondisi konflik kekerasan. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki akses laut ke Cina Selatan sekaligus menjaga mitra strategisnya seperti Jepang. Semakin hari, pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia ini semakin tinggi dan transparan. Namun, Jakarta tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk menahan masuknya nelayan asing beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna. Baru sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan keras
menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia termasuk di Natuna. Seperti tampak dalam gambar di atas, sebenarnya Natuna tidak termasuk dalam klaim wilayah Cina dengan doktrin Nine Dash Line. Selama pemerintahan Joko Widodo, strategi Indonesia sebagai negara yang memiliki doktrin poros maritim dunia mengukuhkan perlunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian perbatasan maritim. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan melakukan diplomasi maritim ini, diharapkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kebijakan Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai poros maritim dunia ini tidak serta-merta menyelesaikan potensi pertikaian di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna dengan negara tetangga khususnya Cina. Posisi Cina yang semakin kuat secara politik dan militer ini menyebabkan baik sengaja atau tidak sengaja percobaan untuk melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia yang kemudian tercetus dalam berbagai laporan di nelayan Cina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di satu sisi, Cina juga semakin agresif dalam mengklaim wilayahnya di laut. Nah, diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritim Kepulauan Natuna ini tidak mengalami perkembangan karena Indonesia selama ini mengklaim tidak melihat adanya masalah di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, Cina semakin tampak menggunakan 9 garis putus-putus sebagai bagian dari landasan kebijakan termaksud untuk kawasan perairan di sekitar Natuna. Obster Sinaga dan Ferdinand Robertua 2018 dalam menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan menggunakan konsep humble power. Di sini ada Leo Suryadinata 2006 menyebutkan bahwa sikap Indonesia terkait dengan klaim Cina terhadap kawasan di Laut Cina Selatan termasuk perairan di Kepulauan Natuna sudah tegas. Indonesia tidak mengakui kebijakan Cina memberlakukan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan tidak ada pertikaian perbatasan. Nah, selanjutnya di sini ada Iis Gindarsa 2017. Dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa kawasan Laut Cina Selatan dipandang penting oleh Indonesia sehingga pertikaian di dalamnya akan berimbas langsung ke Indonesia yang berbatasan di Kepulauan Natuna. Belum banyak yang mengkaji diplomasi maritim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Fokus penelitian sebelumnya berkisar kepada perbedaan cara pandang kedua negara dan juga sikap Indonesia yang mengambil posisi masalah Natuna sudah selesai. Kajian ini akan mengangkat bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi isu di perbatasan maritim Natuna Utara, khususnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi-materi yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.